Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau mempelajari pelajaran fikih ya, kelas 7. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk mata pelajaran fikih bab 1 kita akan membahas tentang bersuci. Nah, pertama di sini pengertian bersuci. Nah, apakah kalian tahu apa bersuci itu? Nah, di dalam bahasa Arab ya, bersuci itu disebut dengan toharoh. Nah, sedangkan menurut istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, ya, benda-benda lain dari najis dan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, perbedaan bersuci dan membersihkan di sini ya ada perbedaannya ya, bisa kita membedakan dari istilah ya di dalam tabel ini. Nah, yang pertama di situ menyertakan niat. Nah, niat bersuci. Kemudian bertujuan untuk membersihkan. Nah, bertujuan untuk membersihkan berarti di sini dia bersuci dan membersihkan diri. Kemudian di sini ada tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah, yaitu bersuci, mengikuti pola hidup sehat, yaitu membersihkan diri dan bersuci. Nah, semua ya perbuatan membersihkan bersuci di atas tadi itu menurut fikih ya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya membersihkan badan, tempat tinggal dan lingkungan sekitar kita ya. Kemudian bersuci lahiriah, maksudnya di situ ada dua. Yang pertama bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan kita. Nah, kemudian kedua bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas itu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Ya, cara mensucikan disesuaikan dengan jenis hadas yang dibersihkan. Kemudian tadi ya, setelah bersuci lahiriah, sekarang bersuci dari batiniah. Nah, bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, ya, dendam. Nah, itu adalah bersuci dari batin. Kemudian dasar hukum dari bersuci. Nah, kita bisa membaca ada firman Allah di sini di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah meyakini orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian adapun firman Allah yang kedua, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri ya. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, itu. Kemudian ada kedudukan air dalam bersuci. Nah, air sebagai alat untuk bersuci. Nah, apakah kalian tahu ya? Nah, di sini masalah kedudukan bersuci ya menjadi berapa bagian air. Nah, ada beberapa bagian air, yaitu yang pertama.
Nah, yang pertama di sini air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan seperti air hujan, air dari mata air, kemudian air laut, air sungai, air sumur, air es atau salju, dan air embun. Nah, air suci di sini ya, air hujan adalah air yang berasal ya uap air laut kemudian membentuk awan dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu di situ berubah menjadi butiran air ya yang jatuh ke bumi. Kemudian air dari mata air. Air dari mata air di sini ya adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah ya, yang tidak berpengaruh oleh musim. Contohnya seperti mata air sungai. Nah, kemudian air laut adalah air yang berada di samudra. Air laut ini dapat digunakan untuk bersuci juga. Kemudian air sungai. Nah, air sungai itu air yang mengalir ya di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contohnya pada aliran sungai misalnya air Bengawan Solo ya, misalnya ya. Kemudian air sumur. Nah, air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Kemudian air salju atau air es ya, berasal dari butiran uap air. Kemudian air embun itu adalah air yang berasal dari uap ya menjadi titik air. Contoh butiran air yang terdapat pada dedaunan. Nah, ini air suci untuk membersihkan ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang bersuci ya. Tugas untuk kalian minggu ini yaitu kalian menghafal surah Al-Baqarah ya, ayat 120 surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Nah, tadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan surah At-Taubah ayat 108 ya. Ibu ulangi, tugas kalian yaitu menghafal surah Al-Baqarah ayat 222 dan surah At-Taubah ayat 108. Nanti tugas hafalannya kalian kirim ke WA Ibu ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.